Terdengar, Bapak. Yang lain gimana? Dengar nggak yang lain? Dengar Pak, dengar. Jelas Pak. Destria Azahra, Bernisa Stefani, Muhammad Furqon, Sastia Inayah, Salma Kota, pertemuan ke-12 ya. Fadli Dwi Setiadi, Nurhaka Fatur Rahman, Hadir. Sastia Inayah, Hadir, Pak. Destria Azahra, Salma Kota, Hadir, Pak. Bernisa Stefani Hutapea, Hadir, Pak. siapa lagi? Cuma 8. Totalnya berapa sih mahasiswa nih? Muhammad Furqon, Pak. Muhammad Furqon, oke. Hadir. Hadir, Pak. Pertemuan 12 mata kuliah manajemen SDM. Untuk tugas individu sudah saya sediakan tadi ya. Link Google Drive-nya. Sudah berapa orangnya? Baru 4 orang. Satu, dua, tiga, empat. Baru 4 orang ya sudah mengumpulkan tugas individu. Oke, untuk materi pertemuan ke-12 kita membahas tentang employee onboarding atau orientasi karyawan baru. Stop. Orientasi karyawan baru. Slide-nya udah muncul, udah kelihatan. Fadli Dwi Setiadi, sudah muncul slide-nya. Rahman Adi. Sudah muncul, Bapak. Employee onboarding atau orientasi karyawan baru. Ya.
Apa itu orientasi karyawan baru? Ada istilah di dalam pergaulan itu, tak kenal maka tak sayang. Istilah ini tidak hanya dalam pergaulan keseharian, tapi juga berlaku dalam aspek profesional, dalam aspek dunia kerja. Ya. Oleh karena itu, biasanya perusahaan-perusahaan yang tentunya perusahaan yang peduli terhadap masalah karyawan itu menyelenggarakan masa-masa orientasi bagi karyawan baru untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi bukan mahasiswa baru saja yang orientasi, tapi karyawan baru pun itu mengenal masa orientasi. Nah, pertanyaannya yang disebut baru itu yang mana? Apakah baru yang benar-benar dia nol pengalaman, baru menginjak dunia kerja, ataukah baru dalam artian baru bergabung, tapi dia sudah pengalaman di luar sana? Nah, ini masa orientasinya tentu beda, ya. Employee onboardingnya itu beda antara karyawan yang benar-benar dari nol, ya, belum punya pengalaman kerja terus diterima, itu kan baru tuh, sebagai warga baru, ya kan? Dan juga orang yang sudah punya pengalaman, bahkan mungkin lebih berpengalaman daripada karyawan senior yang ada sekarang, kan bisa saja ya. Kemudian bergabung, kan dia karyawan baru di lingkungan tersebut. Tapi bukan orang baru dalam profesional dunia kerja. Pahami itu. Tentu saja employee onboardingnya tentu berbeda. Anda kalau salah pasang nanti malah tersinggung. Udah capek-capek ngerekrut dengan bayaran mahal, ya kan? Orang profesional, ya, mau bergabung dengan organisasi kita, onboardingnya salah. Jadi dia mau keluar, nggak jadi. Karena kita salah mengemas program orientasi. Di dalam dunia kerja yang namanya orientasi itu biasanya akan diselenggarakan bagi karyawan yang berstatus karyawan baru. Meskipun karyawan baru tersebut sudah mahir, sudah berpengalaman, ya, sudah menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi tetap yang namanya proses orientasi itu harus ada. Itu ya. Karena yang disebut baru ini, yang saya katakan tadi, baru benar-benar baru dia berangkat dari nol, atau baru memang baru sebagai orang baru, tapi dia seorang profesional yang sudah lama berpengalaman. Proses orientasinya berbeda, ya. Tapi onboardingnya tetap diselenggarakan. Apa itu orientasi karyawan? Adalah proses pengenalan, proses penyesuaian, ya, yang diselenggarakan oleh perusahaan pemberi kerja dengan maksud untuk apa? Mengintegrasikan karyawan baru yang direkrut dengan organisasi, dengan orang-orang yang ada di dalamnya, dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang menjadi tanggung jawabnya, dengan lingkungan kerja mereka. Jadi itu harus diintegrasikan sedini mungkin, seawal mungkin. Menurut PAX, orientasi itu adalah proses bagaimana memberikan informasi, pengenalan, bimbingan, supervisi, panduan kepada karyawan baru agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Walaupun bisa jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, tapi masuk di lingkungan kita itu kan lingkungan kerja yang baru dengan orang-orang yang baru. Nah, tetap harus beradaptasi, ya, beradaptasi dengan cepat, efektif. Orientasi menurut Muhammad program yang ditujukan untuk membantu karyawan baru memahami perusahaan, tugas yang diemban, dan lingkungan kerja mereka. Membantu karyawan baru agar lebih paham dengan perusahaan di mana dia bekerja, lebih paham dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, lebih paham dengan lingkungan yang akan mereka hadapi. Menurut Kaskio, orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan yang berbeda. Jadi orientasi karyawan adalah proses yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan membantu karyawan baru bisa berintegrasi, memahami peran-peran dan tugas mereka, ya, dengan lingkungan kerja mereka, berkenalan dengan rekan-rekan kerja mereka yang sudah ada duluan, yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi orientasi karyawan itu maksudnya adalah agar memiliki kesiapan. Jadi si karyawan baru ini memiliki kesiapan untuk menghadapi rekan-rekan kerja yang baru, tim yang baru, departemen yang baru, visi, misi, target, tujuan, harapan, dan budaya organisasi yang baru, peran yang baru, tanggung jawab yang baru, lingkungan yang baru yang akan dijalani ke depan. Nah, tidak ada standar baku untuk masalah berapa lama orientasi itu karyawan. Apa sehari, 2 hari, 3 hari, apa seminggu, 2 minggu, apa sebulan, 2 bulan, itu tidak ada standar baku. Semuanya tergantung kepada kompleksitas pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Ya barangkali kalau pekerjaannya yang sangat simpel, sederhana, ya masa orientasinya hanya 1 hari lah, ya kan? Nggak perlu lama-lama banget. Tapi kalau organisasi itu organisasi yang besar, ya, yang kantor pusatnya di Jakarta, kemudian di seluruh Indonesia memiliki cabang sampai ke tingkat kota, nah biasanya masa orientasinya agak lama. Nggak bisa itu sehari 2 hari. Misalkan karyawan perbankan, ya, Bank BRI misalkan punya cabang di seluruh Indonesia kan, bahkan di luar negeri pun ada. Di setiap ibu kota provinsi, di setiap ibu kota kabupaten, di setiap pemerintahan daerah, wilayah pemerintahan daerah, itu pasti ada BRI. Berarti kan itu organisasi yang sangat besar kan BRI itu kan. Nah, apabila ada karyawan generik, apa namanya? Karyawan yang bersifat inti, ya, core, itu tentu saja untuk mengikuti masa orientasi karyawan baru itu durasinya tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang kecil. Apa manfaat program orientasi karyawan? Ya, pertama adalah bagaimana karyawan baru itu bisa membiasakan diri dengan budaya yang berbeda, ya, dengan berbagai kebijakan, prosedur, peraturan yang berbeda. Kalau dia yang sudah pengalaman, kalau yang belum punya pengalaman kerja, artinya memang harus mengenalkan inilah dunia kerja. Dengan demikian, supaya nggak kaget ya karyawan baru ini, mengurangi stres atau kecemasan. Biasanya karyawan baru itu akan mengalami stres atau kecemasan di hari-hari pertama dia kerja, di minggu-minggu pertama dia kerja.
boleh Anda coba Anda tanya. Ini yang benar-benar baru ya, yang belum punya pengalaman biasanya. Itu pada hari-hari pertama bekerja, bingung, stres antara senang diterima kerja ya dengan campur aduk dah. Apalagi kalau rekan-rekannya ya namanya rekan-rekan kerja itu kan macam-macam ya. Ada yang respon, ada yang baik, ada yang ramah, ada yang jutek, ada yang biasa aja, ada yang coba ngetes, ada yang ngeprank, wah segala macam. Itu kan tujuan dari ini adalah mengurangi stres atau kecemasan pada saat memulai. Dan ini nggak bagus. Masa baru memulai kerja udah cemas, itu nggak bagus. Secara psikologis industri itu nggak bagus. Situasi seperti itu. Yakin ini nggak bagus dan nggak akan. Yang kedua, stronger engagement, retention. Keterlibatan karyawan. Jadi karyawan baru itu kan merasa diakui, disambut, dirangkul, didukung, ya, dengan melalui program orientasi. Dikenalkan dengan karyawan baru, pekerjaannya, timnya, tugasnya, gitu. Kalau mereka bisa dibangun rasa cocok, ya, chemistry-nya terbangun dari awal, nah, itu bagaimana untuk memberdayakan, mengarahkan itu lebih mudah dibandingkan dari awal saja sudah mulai terlihat tidak sulit bercampur. Sehingga karyawan baru ini akan merasa terhubung dengan perusahaannya sejak awal. Sejak dia menginjakan kakinya di halaman parkir, itu sudah terkonek. Ya, orang bilang terbangun rasa ikatan emosionalnya lah. Nah, itu udah bagus tuh. Manfaat ketiga adalah karyawan baru itu akan menerima informasi yang jelas dan resmi tentang peran mereka. Ya, harapan perusahaan kepada dia dan harapan kita kepada perusahaan. Karyawan yang biasanya di awal-awal kerja itu bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang peran mereka, tugas mereka, tanggung jawab mereka, fasilitasnya, ya, sumber daya yang bisa digunakan dan segala macam. Biasanya itu lebih cepat beradaptasi dan produktif. Jadi nggak banyak tanya gitu ya, bertanya terus. Orang udah kerja sebulan masih nanya sana, masih nanya sini, saya gaji berapa, saya dapat bonus berapa, saya dapat tunjangan apa, saya tunjangan itu. Itu kalau masih bertanya-tanya di awal, yakin nggak akan lama karyawan seperti itu. Ya masa udah sebulan bekerja nggak ada informasi. Ini kan berarti ada yang salah. Salah siapa? Ya, perusahaan lah. Tidak tidak diinformasikan lengkap. Itu nggak boleh. Karena nanti di tengah perjalanan karyawan bisa memutuskan saya akan lanjut apa saya akan mundur. Mending begitu. Orientasi formal ya, artinya kegiatan orientasi yang formal ya, bukan orientasi yang dibuat oleh kelompok orang A, B, dan C, ya itu yang liar. Memastikan setiap karyawan bisa menerima informasi yang sama dari sumber yang resmi. Bisa menciptakan pengalaman yang terstandarisasi, bukan kata si anu, bukan kata si itu, bukan kata, tapi informasi yang resmi dari perusahaan. Di seluruh tenaga kerja, di seluruh cabang, di seluruh bidang, gitu. Compliance with policy. Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Karyawan baru akan bisa
memahami segala kebijakan peraturan yang ada sejak awal, mengetahui apa risikonya bila terjadi kesalahan atau pelanggaran. Karyawan baru mampu mengemban tugas-tugas serta tanggung jawab pekerjaannya. Ya. Jadi saya bilang kalau yang udah kerja sebulan 2 bulan masih nanya gaji saya berapa, kalau nyampe target bonus saya berapa, insentif saya berapa, dapat fasilitas, yakinlah nggak akan lama karyawan seperti itu. Karena tidak jelas dari awal. Tapi teman saya masih di situ, Pak. Ya, karena nggak ada pilihan. Masalahnya. Coba kalau ada pilihan, dia akan keluar. Karena nggak ada pilihan lain, ya dia terpaksa masih bertahan. Ya. Artinya kalau karyawan itu sudah ngincer-ngincer akan resign, ya, sementara dia masih bertahan di sini, 50%-nya dia sudah hilang. Kalau menurut saya, 50%-nya itu sudah hilang. Jiwanya tuh udah terbang kemana. Dia punya energi, punya kreativitas, punya inovasi, punya segala macam, sudah nggak full tercurahkan, ya, sudah terbelah. Employer brand reinforcement akan program orientasi karyawan baru yang baik, yang profesional itu akan memperkuat image perusahaan itu sendiri sebagai perusahaan yang baik, yang bagus, yang diidam-idamkan banyak orang. Itu biasanya program orientasinya bagus. Jadi kalau Anda menginginkan, saya pengen sih kerja di anu, kelihatannya. Itu biasanya program orientasi karyawannya itu bagus. Berawal dari situ. Jam berapa sekarang? Catatan statistik ya tentang masalah employee onboarding tahun 2026 sampai bulan mana nih? Dari www.yomli.com employee onboarding statistik. Dari 66% karyawan yang menjalankan onboarding, hanya 20%-nya mengatakan perusahaannya berjalan dengan baik. Jadi dari sekian banyak perusahaan, cuma 66%-nya yang melakukan onboarding, 33%-nya tidak ada. Dari 66 itu 12%-nya mengatakan perusahaannya bagus. Jadi karyawan baru bisa menilai pada saat kegiatan onboarding. Kemudian 31% karyawan merasa terlibat di dalam kegiatan onboarding tersebut. Engagement ya, merasa terlibat. Kalau merasa terlibat kan artinya sudah ngeklop ya dengan perusahaan. Hanya 31%. Jadi 69%-nya itu mungkin tidak merasa terlibat. 74%-nya mengatakan kegiatan onboarding-nya tidak sukses. Ini dari perspektif karyawan baru ya. Jelek, nggak bagus. 52%-nya mengatakan onboarding-nya itu hanya 1 bulan. Yang 14%-nya itu cuma 1 minggu. Jadi dari 66% ini 52%-nya adalah onboarding-nya selama 1 bulan. 14% itu mengatakan hanya 1 minggu. %70% ya dari karyawan baru memutuskan di bulan pertama untuk apa? 70% mengatakan ya karyawan baru akan bergabung di bulan-bulan pertama apabila
pekerjaannya itu sesuai atau cocok? 37,9% karyawan ya mengatakan apabila tidak cocok maka memasuki tahun pertama dia akan resign. Kemudian yang selanjutnya adalah 6 bulan yang pertama. Ini hasil survei ya. Hasil survei dari beberapa karyawan baru setelah dilakukan onboarding. Sekali lagi, dari 66% karyawan yang menjalankan onboarding, hanya 20% yang mengatakan perusahaannya bagus, sesuai dengan iklan. Kalau 12% berarti sisanya lain mengatakan meragukan. Ini benar nggak ya tulisannya? Only 31% of employee, hanya 31% karyawan merasa terlibat di dalam kegiatan. Suka lah. Kalau sudah terlibat, kalau engagement itu kan berarti dia sudah timbul rasa suka, mendukung. 74% mengatakan onboarding-nya jelek. Ya. Ini mau onboarding atau mau dimapras? Ini mau onboarding apa mau ngerjain karyawan baru ini? 52% mengatakan onboarding itu 1 bulan, yang 14%-nya 1 minggu. 70% dari karyawan baru memutuskan akan bergabung di bulan-bulan pertama apabila memang cocok, sesuai. The job is a good fit, pas, cocok, sesuai. (37,9) employee akan leave, akan resign. Yang keduanya akan resign di 6 bulan pertama. Ini hasil dari survei ya. Jadi lanjut. Sebuah kegiatan onboarding yang bagus itu akan menciptakan 10 kali more likely to stay. Tahu nggak? Maksudnya adalah melalui proses kegiatan onboarding yang baik, yang bagus, itu akan menciptakan, membangun, ya, menumbuhkan karyawan akan tetap stay di situ. 10 kali lebih menyukai, lebih condong untuk tetap stay di situ apabila onboardingnya bagus. Companies with structured onboarding, banyak perusahaan ya ketika melakukan onboarding itu bisa melihat hampir 50%-nya itu high retention, nggak bisa bertahan lama. Effective onboarding can increase productivity by up to 60%. Onboarding yang efektif dapat meningkatkan produktivitas di atas 60%. %58 company ya menggunakan cara-cara manual ketika dalam melakukan onboarding. Ketika menyelenggarakan onboarding, 58%-nya menggunakan still rely on manual paperwork, masih menggunakan cara-cara manual. Padahal di era digital gini ya, onboarding itu sudah berbasis digital. Gitu. Ini masih misalkan absensi digital dan segala macam ya.
banyak berbasis digital. Ini masih pakai manual paperwork. Pertanyaan besarnya adalah, apalagi Anda sebagai mahasiswa vokasi, apa yang membuat lulusan benar-benar siap pakai sejak hari pertama? Apa yang membuat lulusan benar-benar siap kerja mulai hari pertama? Ayo. Ayo diskusi, silakan. Teman-teman ini kan vokasi, ya kan? Apa tadi? Apa yang membuat lulusan benar-benar siap kerja di Ya, mulai hari pertama gitu? ya. Apa yang membuat? Oke, saya share lagi ya. Apa yang membuat lulusan benar-benar siap pakai sejak hari pertama? Siap kerja maksudnya ya. Apa yang membuat Anda itu benar-benar siap bekerja sejak hari pertama? Karena itu Pak, karena selama kuliah kita tidak belajar tentang teori doang, tetapi langsung berlatih keterampilannya juga yang digunakan di dunia kerja. Jadi yang membuat Anda benar-benar siap kerja itu karena sudah mendapatkan materi yang Praktik, bersifat pelatihan, iya Pak, betul. Karena praktis. vokasi lebih siap kerja, lebih banyak praktiknya dibanding teori. Betul, banyak teorinya, banyak prakteknya vokasi. Saya tanya, betulkah? Praktiknya Bapak, Iya. Ini teman-teman semester berapa sekarang? Semester 4, Bapak. Semester 4. Dari semester 1 sampai semester 4. Mana yang lebih banyak? Prakteknya apa teorinya Anda mendapatkan materi? Vokasi loh. Bisnis ya, D3 bisnis kan ini kan? Benar, Pak. Ya. Mana yang lebih Anda dapatkan selama ini pengalaman 4 semester? Berarti sudah 2 tahun. Prakteknya apa teorinya aja? Kira-kira yang mana, Mas? Terkait dengan aktivitas yang Anda lakukan sekarang di dunia kerja. Ada nggak? Misalkan mata kuliah A, oh ini kepake nih di dunia kerja, oh ini bisa nih, oh ini. Ada nggak? Nggak, kalau di tempat magang saya rasa nggak ada. Nggak ada. Ada, Pak. Eh, di luar mata kuliah kalau di tempat saya. Apa contohnya? Apa itu namanya ya? Yang di luar mata kuliah tuh, ya apa? Sebenarnya kalau yang dipakai dari perkuliahan ke pekerjaan, paling toolsnya aplikasi Go doang sih Pak, kayak spreadsheet, Microsoft Excel, Word, itu aja sih yang dipakai. Mata kuliah apa itu? Oh, enggak, itu emang pada umumnya kalau di perkuliahan. Hmm, Kalau ngerjain tugas kan biasanya pakai itu. ya. Tadi yang mengatakan ada siapa tadi? Ya nggak apa-apa. Ini kan bukan masalah hitam dan putih. Saya, Pak, Mutiara Jusarnita, Pak. Ya, gimana? Saya magang di PT Extropek, Pak, yang ada di Keranji, Bekasi, Pak. Ya, Kenapa saya kan rasa percaya diri nanti pada saat Anda mau melamar kerja lagi. pastinya iya, Pak. Karena kan dari magang ini kan kita kan secara tidak langsung kan belajar untuk terjun ke dunia industri ya, Pak ya. Mm-mm. Secara langsung ke dunia kerja gitu loh, Pak. Kalau misalnya kita
cuman di kampus aja kan kita hanya dapat materinya